Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Jokowi menyatakan hasil TWK tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian 75 pegawai KPK, tapi ini dasar untuk melakukan pembinaan. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, makasih. Saya kira ini memang pertama tentu kita mengapresiasi bahwa Presiden sudah merespon aspirasi publik bagaimana seorang kepala negara, seorang Presiden Jokowi itu turun tangan menangani polemik sekarang soal 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan TWK. Yang dalam tes itu orang banyak polemik, satu karena pertanyaan yang diajukan banyak nyeleneh yang tidak berhubungan dengan wawasan kebangsaan, misalnya soal jilbab, soal kesediaan menjadi istri kedua dan macam-macam. Tapi apapun itu, Presiden sudah menyikapi atas polemik itu, apalagi juga berkaitan karena ada penonaktifan dari pimpinan KPK. Hanya saja memang kemudian kalau kita kemudian masuk mengecek isi respon pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi hari ini, kemudian kita menjadi agak kecewa gitu, yang sekaligus juga seolah-olah semakin menguatkan kekhawatiran publik bahwa sepertinya benar-benar KPK sekarang ini akan tamat di tangan Presiden Jokowi. Mengapa itu terjadi? Ya betul bahwa KPK sampai hari ini dengan adanya pernyataan Pak Jokowi, KPK tetap ada, tetap bekerja, belum bubar gitu ya, tidak. Tapi kemudian apa yang terjadi kita lihat. Namun dalam pernyataan itu ternyata ada sesuatu yang tidak memenuhi harapan gitu ya. Karena sekali lagi pernyataan Pak Jokowi seperti sekaligus menjawab pertanyaan tadi, itu hanya menyatakan bahwa hasil tes ini tidak menghentikan, tidak bisa dijadikan untuk dasar pemberhentian 75. Ingat, memang 75 pegawai KPK sampai hari ini belum diberhentikan. Tapi pimpinan KPK itu mengeluarkan surat menonaktifkan. Ingat, menonaktifkan 75 pegawai KPK. Itu artinya apa? 75 pegawai KPK di dalamnya termasuk penyidik itu kemudian tidak lagi memiliki kewenangan apa-apa. Yang sesungguhnya mereka ini adalah sedang menangani kasus korupsi yang super besar. Di dalamnya termasuk kasus bansos yang melibatkan Menteri Sosial, ada di situ kasus juga Tanjung Balai dan beberapa kasus yang lain gitu ya. Itu yang kita lihat. Itulah sebabnya kemudian beberapa publik pada saat itu kemudian betul-betul menaruh harapan segera Presiden turun tangan, apalagi kemudian membenarkan keputusan pimpinan KPK sehingga semua bereaksi. Ingat, hari ini saja ada 74 guru besar itu kemudian melakukan pernyataan bersama mengkritisi tes wawasan kebangsaan ini yang dianggap justru tidak memiliki semangat kebangsaan, sehingga mereka kemudian memprotes untuk diharapkan itu tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan gitu ya, dan diharapkan untuk dianulir saja. Yang kedua juga adalah aksi yang sama, saya sebut aksi gitu ya, bagaimana ex-pimpinan KPK periode sebelumnya, ada Pak Busro dan lain-lain gitu ya, ada Pak Yamin, ada Pak Mas BW dan lain-lain gitu ya, itu kemudian berkumpul menyatakan juga mengecam hasil TWK ini. Ini yang harusnya dilihat oleh Pak Jokowi. Tapi apapun itu ternyata yang keluar adalah betul cepat merespon, tapi responnya tidak sesuai harapan publik. Padahal harus diketahui bahwa sekarang ini berkaitan dengan nasib KPK sesungguhnya adalah satu-satunya harapan publik itu berada pada ketegasan Presiden, ketegasan Pak Jokowi untuk bisa mengakhiri polemik ini, bukan kemudian membuat polemik ini terus berlanjut bahkan mengambang gitu ya. Ada beberapa alasan kemudian sebenarnya publik termasuk tadi yang saya sebut adalah ex-pimpinan KPK dan para guru besar itu kemudian berharap Pak Jokowi sebagai itu turun tangan. Satu adalah tentu posisinya sebagai Presiden yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengakhiri polemik ini. Dan disitulah leadership-nya akan dilihat seberapa kuat seorang Presiden pada saat itu. Yang kedua adalah kalau berbicara rekam jejak, maka selama ini sebenarnya adalah Pak Jokowi memiliki rekam jejak bahkan sebelumnya, sebelum menjadi Presiden, sangat dipuja sebagai pemimpin pada saat itu yang memiliki
semangat anti korupsi. Bahkan ingat, ketika masih ingin mencalonkan diri sebagai presiden, periode pertama, salah satu poin yang dikritisi pada saat itu adalah menyatakan komitmennya full untuk membackup KPK, bukan melemahkan KPK. Itulah dua alasan itu. Yang ketiga tentu adalah alasan lain kenapa kita berharap ketegasan dari Pak Jokowi adalah karena ingat lagi-lagi juga sejarah. KPK ini adalah benar produk anak yang lahir dari semangat reformasi tahun 98. Itu adalah isu pemberantasan korupsi. Tapi institusinya itu lahir ketika Megawati sebagai presiden. Lahirlah Undang-Undang KPK, sederhananya seperti itu. Yang kebetulan adalah Jokowi sebagai presiden hari ini itu adalah kader terbaik PDIP. Sehingga tentu publik tidak pernah menaruh curiga, apalagi meragukan komitmen Pak Jokowi terhadap KPK. Tapi walau apa yang terjadi sekarang ini. Sekali lagi memang KPK belum bubar. Tapi dengan pernyataan Pak Jokowi sebagai presiden, apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan beberapa waktu kemudian KPK juga sudah menyambut baik dan menyatakan menjalankan sesuai dengan amanah presiden. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Benar kekhawatiran publik. 75 staf KPK atau pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes kebangsaan itu bukan berarti dikembalikan haknya, tapi sesuai pernyataan presiden adalah dinyatakan akan dibina. Saya mau analogikan bahwa sebenarnya ini adalah dinyatakan hidup, tapi dia mati, dinyatakan mati, tapi dia hidup. Sebagaimana mungkin seorang karyawan masuk di kantor, itu kemudian tidak punya kewenangan apa-apa. Lalu kemudian dia akan bekerja apa? Orang datang ke kantor itu akan bekerja. Sekecil apapun itu, tapi dengan kejadian ini tidak ada. Yang dinyatakan justru adalah membina. Pertanyaan kita adalah, ini kan mereka sesungguhnya memiliki prestasi yang luar biasa. Kita tidak usahlah kita cerita soal penghargaan dari berbagai instansi. Tapi paling tidak, kalau kita bicara penyidikan kasus korupsi, mereka lah ini yang kemudian begitu heroik melakukan proses penyidikan kasus korupsi, yang kemudian kita tahu ada berapa menteri, ada berapa kepala daerah, ada berapa anggota DPR yang berhasil ditangkap dan semua dijebloskan masuk, sebagian besar masih ada di Sukamiskin. Apakah itu mereka dianggap tidak qualified? Yang lain adalah memang kemudian kenapa publik sangat greget untuk menyatakan bahwa ada kekhawatiran ini tamat KPK di tangan Jokowi. Selain dengan pernyataan tadi, akhirnya kemudian publik mencoba mengingat ke belakang. Ingat, di periode Pak Jokowi sebagai presiden, undang-undang KPK berhasil direvisi. Revisinya adalah bukan menguatkan lembaga KPK, tapi menumbuhkan KPK. Itu satu. Yang kedua adalah justru pada saat, kalau kita ingat juga, di periodenya lah Pak Jokowi ada pansel KPK yang disorot publik. Ingat, salah satu pansel pada saat itu, ada 9 pansel berdasarkan Kepres 54 tahun 2019 yang merekrut merekrut komisioner, calon komisioner pimpinan KPK di periode 2019-2003, salah satunya yang disorot pada saat itu adalah karena diduga, dikhawatirkan, komitmen dipertanyakan, komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi itu diragukan. Kenapa? Karena ternyata pernah terlibat membela kasus korupsi. Siapa itu? Kasus korupsi Soeharto dan kasus mantan gubernur, pada saat itu gubernur Aceh Abdullah Putih, yang saat itu ingat gubernur pertama ditangkap oleh KPK. Pengacaranya adalah salah satu yang masuk dalam tim pansel. Itulah kemudian publik selalu khawatir jangan sampai KPK mati di tangan Jokowi. Tentu kita semua berharap tidak demikian. Sesuai dengan pernyataannya Jokowi sendiri, presiden kita di mana-mana selalu menyatakan bahwa komitmennya untuk menguatkan KPK sangat kuat. Tapi tentu kita sekali lagi butuh pembuktian.